Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari di tanah air, kita bisa bersua kembali. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah selesai dari pembahasan adab tentang qada'ul hajah, dan kita sekarang lanjutkan pada babu siwak, yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang siwak. Ketahuilah ikhwani fillah azani Allah ayyakum, al-muallif penulis buku Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan babu siwak, ya. Ini kaitannya dengan kitabul wudu, ya, kaitannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, karena termasuk sunnah daripada wudu adalah bersiwak. Dan beliau rahimahullah membawakan dalam bab siwak ada 4 hadis, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan keempat hadis tersebut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena akan memberatkan terhadap umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat, ya. Saya ulangi maknanya. Kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat sangat mendorong kita untuk bersiwak. Setiap kali kita hendak sholat, hendaknya kita bersiwak, ya. Para ulama menyebutkan sebabnya kenapa? Karena seorang disunahkan dalam keadaan hayat, dalam keadaan kondisi yang bersih, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lisannya mengucapkan atau membaca tilawatul Quran, ya, tatkala lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih, terutama tatkala dia hendak salat. Karena orang yang salat dia sedang bermunajat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ulama lagi mengatakan bahwasanya kita hendaknya disuruh untuk bersiwak. Kenapa? Karena agar kita senantiasa didekati oleh malaikat. Karena malaikat itu tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Jikalau kita tatkala salat kemudian mulut kita bau, ya, sehingga mengganggu orang jemaah yang lain di samping kanan kita atau samping kiri kita, maka malaikat juga akan terganggu. Oleh karena itu, ini ada antara dua sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa kita senantiasa disunahkan untuk bersiwak, terutama tatkala hendak salat. Karena agar kita dalam kondisi yang bersih tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar malaikat senantiasa dekat dengan kita dan tidak jauh dari kita. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang disebutkan, kalau bukan karena memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu, ya. Jadi ada dua lafal. Lafal yang pertama setiap kali sholat, dan yang kedua setiap kali berwudu. Oleh karena itu dua-duanya disunahkan. Kalau seorang mudah bagi dia untuk bersiwak tatkala wudu, maka dia bersiwak tatkala wudu.
Demikian juga tatkala sholat, dia juga boleh bersiwak tatkala hendak sholat. Dari sini para ulama mengatakan boleh seorang bawa siwak tatkala sedang sholat, masuk dalam masjid bawa siwak. Bahkan disebutkan para sahabat mereka meletakkan siwak mereka di telinga mereka, ya. Seperti kita meletakkan pena atau pensil kita di telinga, para sahabat mereka meletakkan siwak mereka di telinga mereka, dan mereka menggunakan siwak tersebut tatkala hendak sholat. Ya. Jadi tatkala hendak sholat disunahkan seorang untuk bersiwak. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini yang berkaitan dengan masalah usul fikih. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya asal dalam perintah adalah menunjukkan kewajiban. Asal dalam perintah adalah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka. Aku perintahkan mereka. Berarti apa? Kalau seandainya aku perintahkan mereka, maka hukumnya jadi wajib untuk bersiwak setiap kali salat. Kalau seandainya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat, maka akan wajib bagi mereka. Dan jika wajib bagi mereka untuk bersiwak setiap kali salat, maka akan beratkan mereka. Ini menunjukkan dalil bahwasanya asal dalam perintah adalah memberikan faedah kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali sholat. Maka jadilah hukum bersiwak setiap kali sholat itu hukumnya hanyalah mustahab, hanyalah sunnah, dianjurkan, tidak sampai pada derajat wajib. Kemudian para ulama juga mengambil faedah dari hadis ini berkaitan dengan kaidah usul fikih juga. Yaitu para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amr la yufidu tikrar, atau al-amr la yujibu tikrar, ya, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah SAW, perintah yang datang dalam hukum Islam tidak mewajibkan untuk diulang-ulangi pelaksanaannya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau bukan memberatkan bagi umatku, saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak. Seandainya orang cuma sampai di sini titik, maka seorang bersiwak sekali sudah cukup. Tidak ada perintah harus mengulang-ulangi siwak. Oleh karena itu untuk menunjukkan pengulangan setiap kali sholat, Rasulullah tambah kalimat inda kulli sholat, setiap kali sholat. Menunjukkan bahwasanya perintah terulang-ulangnya, perintah untuk terulang-ulangnya melaksanakan siwak, kewajiban apa disunahkan untuk senantiasa siwak, itu dari kalimat inda kulli sholat, setiap kali sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya asalnya perintah, ya, tidak memberikan faedah tikrar, pengulangan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dari sini juga dari hadis ini para ulama khilaf tentang masalah orang yang bersiwak tatkala sedang puasa. Sebagian mazhab yang terkena mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya seorang yang bersiwak tatkala di bulan Ramadan atau tatkala berpuasa setelah zawal, setelah salat zuhur, maka dimakruhkan dia untuk bersiwak. Kenapa makruh? Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihal misri. La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihal misri. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya bau mulut yang keluar dari mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baunya minyak wangi misik. Dan mereka mengatakan bahwasanya khuluf, bau tersebut tidaklah muncul bagi seorang yang sedang berpuasa kecuali setelah zawal, kecuali setelah salat zuhur, maka muncullah bau tersebut. Tatkala muncul bau tersebut, maka hendaknya seorang jangan menghilangkan dengan bersiwak. Ini pendapat sebagian mazhab. Ya. Namun Allah a'lam bishawab, ya, yang rajih boleh bagi seorang untuk bersiwak kapan saja. Kapan saja. Seorang bersiwak kapan saja. Tatkala sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Dan tatkala sedang berpuasa boleh dia bersiwak sebagaimana dia boleh bersiwak di pagi hari, boleh juga dia bersiwak di siang hari. Ya. Adapun perkataan mereka bahwasanya bau yang keluar itu tidaklah muncul kecuali setelah zawal, ya. Karena mereka mengatakan tatkala sudah menjelang zawal, menjelang zuhur, maka lambung ini kosong. Tatkala lambung itu kosong mulailah muncul bau tersebut yang muncul dari lambung. Kita katakan bisa jadi seorang bersahur cepat bersahur, misalnya jam 2 malam, maka di pagi hari lambungnya sudah kosong, sudah keluar khaluf, sudah keluar bau tersebut. Maka tidak ada bedanya antara pagi dengan siang hari. Kemudian hadis ini menunjukkan tidak ada
pengkhususan, tidak ada pengecualian kata Rasulullah SAW, akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Rasulullah tidak mengatakan kecuali sedang puasa, atau Rasulullah tidak mengatakan kecuali sedang puasa dan di siang hari. Tidak ada pengkhususan. Jadi kita mengambil keumuman hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk bersiwak, ya, kapan saja, baik sedang puasa atau tidak sedang berpuasa, dan tatkala berpuasa baik di pagi hari maupun tatkala di siang hari. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah fikih sekitar yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, ya insyaallah kita akan sampaikan secara singkat juga. Hadis yang kedua dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Kata Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun dari di malam hari, jadi min di sini bermakna fi. Ai idza qama fil lail, artinya jika Rasulullah sallam bangun di malam hari, yashusu fahu bis-siwak, maka Rasulullah menggosok mulut beliau dengan siwak. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Rasulullah SAW untuk senantiasa bersiwak. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW sering bersiwak. Bahkan tatkala beliau masuk ke rumah juga beliau bersiwak. Bahkan tatkala Rasulullah SAW bangun di malam hari, beliau juga bersiwak. Dalam lafaz lain dari hadis ini, dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, idza qama minal lail litahajjud. Rasulullah SAW bangun di malam hari salat tahajud, ya. Maka beliau pun membersihkan mulut beliau dengan siwak, menggosok gigi beliau dengan siwak. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebab Rasulullah SAW menggosok gigi pun karena beliau hendak sholat. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan yang lebih afdal, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW menggosok gigi tatkala bangun di malam hari karena ada perubahan bau mulut, ya. Sama saja beliau hendak sholat atau hendak sholat, setiap ada bau mulut di perubahan bau mulut di mulut beliau, maka beliau pun segera bersiwak karena beliau senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini bukan hanya mengkhususkan bangun di malam hari, demikian juga seorang yang tidur di siang hari. Jika dia bangun di siang hari kemudian dia dapati mulutnya berubah baunya, maka hendaknya dia bersiwak. Penyebutan malam hari dalam hadis ini hanyalah karena bi'tibaril ghalib, karena secara umum orang kalau tidur siang waktunya sebentar dan perubahan bau mulut ya tidak begitu nampak. Berbeda tatkala seorang tidur malam dalam waktu yang panjang. Tatkala bangun tidur biasanya bau mulutnya sudah berubah. Inilah makna dari hadis yang kedua ini, bahwasanya Rasulullah SAW jika beliau bangun di malam hari, maka beliau pun menggosok gigi beliau dengan siwak. Kita lanjutkan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan bab siwak. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ini menceritakan bagaimana akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Tatkala itu Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Ya. Kita tahu bahwasanya di akhir hayat beliau, tatkala beliau sakit-sakitan, Rasulullah SAW minta izin kepada istri-istrinya untuk senantiasa nginap di rumah Aisyah karena cinta beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya diizinkan oleh istri-istri yang lain. Sehingga Rasulullah SAW pun di akhir hayatnya beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kisah ini Aisyah mengatakan, suatu saat saya sedang menyandarkan Rasulullah SAW di dadaku. Kemudian masuklah saudara saya, ya, saudara kandung saya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Aisyah, "Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih." Abdurrahman tatkala menemui kami berdua, saya dan Rasulullah, dia sedang bawa siwak yang masih basah. Dalam keadaan dia pun sedang bersiwak. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat Abdurrahman masuk, maka Rasulullah SAW pun mengarahkan pandangannya ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, memandang terus dengan pandangan yang lama. Kata Aisyah, tatkala dia paham kenapa Rasulullah melihat siwak terus,
Maka Aisyah ngerti bahwasanya Rasulullah ingin siwak. Kata Aisyah, fa akhadtu siwaka fa qadimtuhu wa tayyibtuhu. Saya pun mengambil siwak dari Abdurrahman, ya, siwak yang tadinya dipakai oleh Abdurrahman saya pun ambil. Fa qadimtuhu, maka saya pun menggigit-gigit siwak tersebut. Artinya saya melembutkan siwak tadi. Wa tayyibtuhu, dan saya baguskan siwak tadi. Dalam riwayat yang lain dot diganti dengan shad. Kalau dalam riwayat ini faqadimtuhu, dalam riwayat yang lain faqasamtuhu, saya pun mematahkan siwak tadi, ya. Saya mematahkan siwak tadi. Jadi yang bekasnya Abdurrahman tidak dipakai. Ya, bekasnya Abdurrahman tidak dipakai. Kemudian saya patahkan, kemudian saya gigit-gigit untuk saya lembutkan siwak tadi. Summa dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastan Nabi. Setelah saya bersihkan siwak tadi dan saya lembutkan, saya gigit-gigit siwak tadi, saya lembutkan. Kemudian saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak dengan siwak tadi. Siwak yang tadinya dipakai oleh Abdurrahman kemudian dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Fam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang lebih baik daripada tatkala itu. Tatkala akan beliau meninggal dan beliau bersiwak dengan cara yang sangat indah. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la thalathan thumma qada alaihi thumma qudiya alaihi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersiwak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya, menunjukkan jarinya ke arah langit, kemudian dia berkata fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nanti akan kita jelaskan maknanya fir rafiqil a'la. Dia menyebutkan sebanyak 3 kali fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Wa kanat taqul, Aisyah berkata, mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW meninggal di antara leherku dan perutku. Itu Rasulullah SAW meninggal dan dia sedang bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam lafal yang lain kata Aisyah, fara'aituhu yanzur ilaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdurrahman masuk. Aku melihat Rasulullah SAW melihat siwak, ya, melihat terus ke arah siwak. Fa araftu annahu yuhibbu siwaka. Maka saya ngerti bahwasanya Rasulullah SAW hendak bersiwak. Fakultu akhudhuhu lak. Maka aku katakan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ambilkan siwak itu untuk engkau. Aku ambil siwak dari Abdurrahman untuk aku berikan kepada engkau. Fa asyara bi ra'sihi an na'am. Maka Rasulullah SAW pun mengangguk, memberi isyarat dengan kepalanya. Yang artinya iya. Inilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis yang cukup panjang ini menceritakan bagaimana semangatnya Rasulullah SAW untuk senantiasa bersiwak. Kalau Rasulullah SAW semangat untuk bersiwak tatkala hendak sholat, apalagi tatkala dia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala beliau ingin meninggalkan dunia ini, ya. Hadis ini, ikhwan fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk senantiasa bersiwak. Kalau Nabi SAW senantiasa bersiwak tatkala hendak sholat, ya. Bagaimana lagi tatkala beliau ingin meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang untuk bersiwak dengan bekas saudaranya, bekas orang lain boleh. Jika dibersihkan, ya. Kemudian dia bersiwak dengan bekas orang lain. Dalam hadis ini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kalau kita pakai pada riwayat qasamtuhu, Aisyah radhiyallahu taala anha mematahkan siwak tadi. Jadi membuat kepala siwak yang lain. Kemudian Aisyah menggigit siwak tersebut untuk dilembutkan, untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Aisyah berbangga dengan apa yang beliau lakukan. Dia mengatakan di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan liurku bercampur dengan liur Nabi SAW di akhir hayat beliau. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha dialah yang telah menggigit siwak, melembutkan dengan air liurnya. Setelah itu baru dia berikan kepada Rasulullah SAW untuk bersiwak. Akhirnya Rasulullah SAW pun bersiwak. Kemudian tatkala beliau hendak meninggal dunia, maka beliau pun memberi isyarat ke arah langit, ke arah atas dengan mengucapkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la sebanyak 3 kali. Aisyah mengatakan, ya,
Saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang nabi pun tatkala hendak meninggal dunia illa khuyyir baina dunya wal akhirah. Tidak seorang nabi pun tatkala hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diberi pilihan antara dunia dengan akhirat. Maka tatkala Rasulullah mengatakan fi rafiqil a'la, kata Aisyah, saya pun paham bahwasanya tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberi pilihan dan beliau pun memilih akhirat. Maka beliau mengatakan fir rafiqil a'la. Ada beberapa pendapat tentang masalah rafiqil a'la, dan saya lihat pendapat yang paling kuat ada dua. Ada yang mengatakan makna dari rafiqil a'la, ar-rafiq adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan di antara Asmaul Husna adalah ar-rafiq. Ar-rafiq, ya, yang maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW tatkala diberi pilihan antara dunia dengan akhirat, dia mengatakan aku milih fir rafiqil a'la, aku milih untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, rafiqil a'la, ya, ar-rafiq meskipun dia lafalnya mufrad, namun dia maknanya jamaah. Maknanya jamaah. Sebagian dalam surat An-Nisa, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, kemudian juga syuhada dan siddiqin, dan mereka adalah hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan di sini rafiq, akan tetapi makna jamaah. Jadi Rasulullah SAW tatkala mengatakan fir rafiqil a'la 3 kali, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, aku milih untuk digabungkan bersama dengan mereka-mereka yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, kemudian para syuhada dan para siddiqin. Ini dua pendapat yang kuat tentang makna dari fir rafiqil a'la. Intinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin, dalam hadis ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk tetap bersiwak, dan menunjukkan juga bagaimana kecintaan Nabi kepada Aisyah, dan bahwasanya Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah, dan sebelum meninggal bercampur antara liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan air liur Nabi SAW dalam sebuah siwak. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adapun hadis yang terakhir dalam bab siwak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak dengan sebuah siwak yang basah. Wa tarafus siwaki ala lisanihi. Tatkala itu saya lihat ujung dari siwak itu sedang berada di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul sampai Rasulullah SAW bersiwak saking kerasnya sampai terdengar suara dari suara beliau ya. Wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan siwak itu masih di mulut Nabi, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan dia mau muntah, ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, ya, membersihkan dengan sungguh-sungguh. Sampai keluar suara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saking semangatnya beliau untuk bersiwak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan boleh seorang terkadang membersihkan lidahnya dengan siwak. Membersihkan lidahnya dengan siwak sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keempat hadis yang tadi telah kita sebutkan di atas menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersiwak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir hendak memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap kali sholat karena pentingnya siwak tersebut. Akan tapi karena kasih sayangnya dan rahmatnya kepada umatnya, maka beliau tidak mewajibkan, beliau hanya menyunahkan kita untuk bersiwak setiap kali sholat. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan sunnah yang satu ini, sunnah bersiwak. Bukankah kita tatkala membaca Al-Quran, tatkala kita sholat, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita membersihkan lisan kita, membersihkan mulut kita. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mulut yang bersih, dalam keadaan kondisi yang sedang suci tatkala kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum.
kajian kita kali ini secara ringkas tentang adab-adab yang berkaitan tentang siwak, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada bab yang lain. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakallahu khairan kasiran Ustaz atas penjelasannya. Baiklah, wa nafila azani Allah yakum. Kita akan langsung saja masuk pada sesi pertanyaan. Ustaz, ada sebuah pertanyaan yang masuk. Apakah siwak dapat diganti dengan menggosok gigi dengan pasta gigi atau tetap harus dengan kayu siwak? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya siwak itu ya, ada yang mengatakan harus dari kayu. Namun Allah alam yang rajih bahwasanya maksud dari siwak adalah membersihkan kotoran gigi, membersihkan kuning-kuning yang terdapat pada gigi. Oleh karena itu dengan pasta gigi juga tidak mengapa ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dengan jari pun tidak mengapa, karena maksud tujuan daripada siwak adalah membersihkan gigi, bersihkan gigi. Sehingga kalau begitu perkaranya, boleh kita pakai odol dan boleh pakai gigi biasa, tidak mesti dengan siwak. Meskipun sebagian orang mengatakan kayu siwak itu memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada pasta gigi biasa. Intinya seorang yang menjikat giginya dengan odol gigi, maka dia sudah mendapatkan pahala bersiwak. Wallahu taala a'lam. Itu yang selanjutnya Ustaz, pertanyaan. Apakah siwak itu bisa menguatkan gigi dan menyehatkan gigi dan mulut? Fadhal Ustaz. Iya benar ya, kalau siwak yang dari kayu al-araq yang ada di misalnya di kota Madinah, benar memang dia menguatkan gigi. Bahkan sebagian orang, saya tahu teman saya sendiri yang giginya berlubang ya. Sebelum datang ke Saudi giginya berlubang, belum datang ke Madinah giginya sudah lubang. Tatkala giginya kambuh, dia hanya beri siwak, hilang sakit tersebut ya. Jadi memang siwak itu menguatkan gigi. Siwak menguatkan gigi. Dan saya tahu teman-teman saya orang Afrika, mereka memiliki siwak juga modelnya lain daripada yang ada di Madinah. Dan gigi mereka rata-rata kuat-kuat ya, karena mereka selalu senantiasa bersiwak dengan kayu. Seandainya itu juga terdapat pada odol, maka ya sama saja ya, baik dengan odol maupun dengan kayu bisa menguatkan gigi, tergantung madah atau zat apa yang membuat odol gigi ya. Allah alam. Yang terakhir selanjutnya Ustaz, apakah ada batasan dalam pemakaian batang siwak? Benarkah tidak boleh dipakai kalau sudah 1 jengkal? Dan hukum menaruhnya batang siwaknya apa harus berdiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada aturan bahwasanya siwak harus 1 jengkal ya. Ya, dan tidak mungkin juga seorang bersiwak kalau siwaknya 2 meter ya, tidak mungkin. Ya, yang biasa-biasa aja 1 jengkal, 1/2 meter juga terlalu panjang, mau simpan di mana? Kita tahu para sahabat mereka biasanya meletakkan siwak di telinga mereka, sebagaimana kita meletakkan pena ya. Tidak mungkin siwaknya juga panjang-panjang. Yang wajar-wajar saja. Tidak ada aturan 1 jengkal, 1/2 jengkal, 2 jengkal. Bisa jadi kalau siwaknya cuma 1 jengkal, kita pengen 3 orang bersiwak, bagi 3 tidak jadi mengapa, nggak ada masalah. Dan tidak ada aturan harus berdiri, harus duduk, tidak jadi masalah ya. Yang penting siwak itu diletakkan di tempat yang bersih ya. Allah taala alam bisawab. Baiklah, wa nafila hasani wa lakum. Ustaz, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, bisakah Ustaz menyimpulkan pertemuan kita pada sesi siang hari ini? Fadhal Ustaz. Ya, intinya ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, kesimpulan dari kajian kita kali ini bahwasanya di antara sunnah bersuci tatkala berwudu, seorang hendaknya bersiwak sebagaimana sabda Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak tatkala wudu. Dalam riwayat yang lain tatkala hendak salat. Tatkala seorang berwudu, sebelum dia berkumur-kumur, maka dia pun bersiwak. Demikian juga tatkala hendak salat ya. Dia pun segera bersiwak tatkala hendak salat, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut yang bersih. Dan hadis-hadis empat hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersiwak, dan ini bukan sunnah yang kita sepelekan. Jangan kita sepelekan sunnah ini ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tatkala akan meninggal dunia, dia pun sempat untuk bersiwak ya. Demikian saja ikhwani fillah khufidin azani Allah yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.